Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Diva Rahma, NIM 50401211035. Nah, kali ini saya akan membuat video atas dasar saya akan memenuhi tanggung jawab saya sebagai mahasiswi, lebih tepatnya, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen mata kuliah saya, mata kuliah Manajemen Kinerja Islam, Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori-teori yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, baik, langsung saja. Lebih tepatnya ini adalah resume yang saya akan coba bacakan untuk memenuhi tugas saya. Baik, langsung saja. Manajemen kinerja Islam menurut pandangan Islam adalah manajemen kinerja yang bersikap atau bersifat adil. Nah, adil di sini adalah bagaimana cara pemimpin suatu perusahaan tidak bersikap atau seenaknya kepada bawahannya, atau bisa dibilang tidak bersikap seenaknya. Nah, begitupun sebaliknya, bawahan di sini harus menghargai si pemimpin perusahaan tersebut dan tidak merugikan perusahaan yang dia tempati bekerja. Baik, di sini ada 7 materi yang saya akan coba jelaskan. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen kinerja Islam. Yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen kinerja Islam adalah konsep dasar yang menjadi landasan filosofi penyusunan konsep manajemen kinerja Islam. Ada 3 poin atau konsep yang saya akan sebutkan di sini adalah ide atau gagasan. Yang kedua adalah aktivitas manajerial kinerja Islam, dan yang ketiga adalah tujuan dan sasaran. Dalam konsep dasar manajemen Islam bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik, yaitu pertama adalah konsep dasar manajemen kinerja Islam. Masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam. Yang kedua adalah konsep dasar manajemen kinerja Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Yang materi kedua yang akan saya jelaskan adalah kinerja dan kompensasi Islam. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu. Sementara itu, kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kompensasi adalah imbalan finansial dan non-finansial yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenaga kerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Nah, imbalan finansial di sini ada banyak jenisnya. Bisa kita pahami di penjelasan materi ini. Imbalan finansial atau kompensasi finansial yang biasa diberikan oleh perusahaan ke karyawannya itu misalnya gaji, upah, bonus, komisi, tunjangan, lumsum perjalanan dinas atau vakansi. Sementara kompensasi atau imbalan non-finansial antara lain adalah perumahan, jaminan sosial,
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi pensiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja, yaitu pertama adalah motivasi, kedua pendidikan, ketiga disiplin kerja, keempat keterampilan, kelima sikap etika kerja, keenam teknologi, ketujuh sarana produksi, kedelapan jaminan sosial, dan yang terakhir adalah manajemen. Tujuan kompensasi juga di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah memperoleh pegawai yang berkualifikasi. Yang kedua adalah menjamin keadilan, mengikuti aturan hukum, meningkatkan efisiensi administrasi. Dan yang terakhir adalah mengendalikan biaya. Materi ketiga yang akan saya jelaskan adalah strategi organisasi dan evaluasi kinerja Islam. Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sarana langka atau jangka panjang organisasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta B, bagaimana cara kita untuk menindaklanjuti perbedaan tersebut. Materi keempat yang saya akan jelaskan yaitu hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. Masalah yang dihadapi sistem evaluasi ada beberapa poin. Yang pertama adalah validitas dan reliabilitas. Kedua, persepsi ternilai. Ketiga, budaya evaluasi kinerja. Keempat, kesalahan penilaian. Kelima, pelecehan seksual. Keenam, perubahan standar. Ketujuh, halo effect. Kedelapan, perbedaan sifat manajer. Dan yang terakhir adalah perbedaan stereotip. Tantangan umum yang biasanya terjadi dalam evaluasi kinerja di perusahaan cukup banyak dan meliputi keseluruhan evaluasi tersebut, dan akan berakibat karyawan tidak bisa mengerti dan menangkap apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan untuk kepentingan karir karyawan tersebut. Sebenarnya penilaian kinerja memudahkan perusahaan atau organisasi mengidentifikasi orang-orang yang akan diimbali karena kinerjanya yang bagus dan unggul, dan orang-orang yang tidak unggul dalam kinerja tersebut. Materi kelima adalah prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja setiap perusahaan memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan tersebut akan ditetapkan oleh perusahaan tergantung perusahaan tersebut, yang berdampak pada metode penilaian yang digunakan. Beberapa metode dalam evaluasi kinerja berikut ini. A. Manajemen by objectives atau MBO. Dalam metode ini, manajer dan karyawan bekerja sama untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan tujuan untuk kesuksesan dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan metode SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Sensitive. Metode ini digunakan untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan itu spesifik atau terukur, dapat dicapai, realistis, dan sensitif terhadap waktu. Kekurangan hal tersebut yaitu pertama, dapat terjalin komunikasi yang baik antara
maksud saya adalah kelebihan menggunakan SMART. Yang itu pertama, dapat terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Kedua, membantu dalam mengembangkan karir pribadi. Nah, kekurangan yang bisa kita dapatkan dalam menggunakan metode SMART tersebut adalah hanya terfokus dalam tujuan yang terukur saja dan mengabaikan aspek tidak berwujud dari kinerja karyawan seperti keterampilan interpersonal dan komitmen kerja. Ketiga, B, Behaviorally Answered Rating Scale atau BARS. Metode penilaian kinerja dengan rating scale atau skala penilaian merupakan metode penilaian yang paling umum digunakan. BARS dianggap metode yang paling efektif karena melibatkan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Ketiga ada degree feedback. Nah, metode ini merupakan metode multidimensi yang mengevaluasi karyawan menggunakan evaluasi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berhubungan dengan kinerja karyawan seperti manajer, rekan kerja, pelanggan, dan bawahan langsung. Yang keempat, assessment center method. Nah, dalam metode ini penilaian kinerja dilakukan dengan menempatkan karyawan pada sebuah situasi lalu meminta karyawan untuk mengambil peran dalam situasi tersebut. Kelima, human resource atau cost accounting method. Metode ini penilaian kinerja ini dilakukan dengan melihat perbandingan biaya dan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan. Materi ketiga adalah tujuan evaluasi kinerja karyawan. Dalam tulisan Badrun Kartowagiran yang ia kutip dari buku Evaluasi Kebijakan, evaluasi dapat diartikan penerapan secara sistematis prosedur penelitian sosial dengan menilai konseptualisasi dan rancangan, implementasi serta kegunaan dari suatu program intervensi sosial. Nah, itu isi-isi dari materi prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Selanjutnya yaitu materi ke-6, model-model pengukuran kinerja Islam. Di sini model-model pengukuran kinerja Islam itu ada terdapat beberapa poin. Di sini pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Berikut model-model pengukuran kinerja. Yang pertama adalah balance scorecard. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah merubah pola persaingan perusahaan dari industrial competition menjadi information competition. Telah mengubah acuan yang dipakai untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Itulah yang dapat saya sampaikan dari isi model-model pengukuran kinerja Islam, yaitu balance scorecard. Dan yang terakhir, materi ke-7, standar kinerja Islam. Standar kinerja adalah suatu yang esensial karena evaluasi kinerja itu dilakukan dengan jalan membandingkan kinerja